Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi Tegar Pratama dengan NIM 2200302181 kelas 31. Di sini saya akan membacakan buku kewirausahaan 10 dan 11. Buku 10, diidentifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha food and beverage, produk atau jasa angkringan semar. Elemen 1. Diidentifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alat kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi penanaman modal, siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri, teman, dan keluarga. Selanjutnya, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal fund, dana pribadi, dan dapat financing pembiayaan berhutang. Yang kedua, diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik, yaitu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Selanjutnya, tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan private venture capital committee, public venture capital company, bank, affiliate venture community. Selanjutnya, Initial Public Offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat mengatasi kendala pinjaman, pengakuan investor, dan perusahaan modal. 3. Diidentifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik. Secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Selanjutnya, SBA Granted Loan diidentifikasi. SBA Granted Loan memiliki karakteristik, yaitu pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga. Kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya. Nomor 4. Diidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu. Dan sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Selanjutnya, SBIR Small Business Innovation Resource, dan STTR Small Business Technology Transfer Grant Program diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Selanjutnya, buku 11, diidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha food and beverage, produk atau jasa angkringan semar. Langkah-langkah. 1. Diidentifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja. 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dan analisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil rekaman, yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan perkembangan. Jenis pemasaran dapat mencakupi
pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, dan mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi segmen pasar yang saat ini tidak ditembus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar, dan managerial approach, peningkatan pengelolaan usaha. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Terus diversifikasi atau menjual produk yang sama sekali baru ke segmen baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi keamanan produk dan tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional normal, dan standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi biaya, resiko, dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi periklanan ekstensif dan tekanan. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi seasonal topik. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengembalikan keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, data pemasaran, dan analisis. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang dapat meningkatkan atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi, lini, dan staf. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk koperasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, peralatan, biaya produk, biaya promosi. 3.4 Komunikasi kelayakan kebutuhan perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan staf sumber daya manusia, pemilik, dan pengawas. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.